Ya Tuhan, sekarang kami berdiri di hadapan-Mu. Sapalah kami dengan firman. Nyatakanlah kepada kami nasihat, teguran-teguran, maupun perkataan-perkataan yang menguatkan dan meneguhkan iman kami. Silakan Tuhan berbicara kepada kami. Kami anak-anak Tuhan telah siap mendengar. Tolonglah hamba-Mu yang menyampaikan firman. Kiranya perkataan-perkataan Tuhan Yesus sampai kepada kami dengan baik, dengan jelas. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan pemberitaan firman Tuhan ini. Amin. Silakan duduk. Bapak Ibu, saudara-saudari yang Tuhan kasihi, sungguh kita bersyukur karena kita memasuki masa Advent ini dalam kondisi dan situasi yang sudah lebih baik daripada bulan-bulan sebelumnya. Kita merayakan Natal, memperingati momen kedatangan Kristus dengan masa di mana pandemi sudah mulai melandai, ya, keadaan sudah lebih baik dan saat ini sedang dalam proses pemulihan. Kita berdoa agar kondisi ini dapat lebih baik lagi dari hari ke hari dan tentunya kita akan semakin menikmati anugerah demi anugerah Tuhan di dalam rumah Tuhan di tempat ini. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, mari kita membuka Alkitab kita dari Yesaya pasal yang ke-7. Yesaya pasal yang ke-7, kita akan membaca ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-4. Kemudian nanti dilanjutkan ayat 10 sampai dengan ayat 14. Yesaya pasal 7 ayat 1 sampai dengan 4 dan 10 hingga 14. Demikianlah firman Tuhan. Dalam zaman Ahaz bin Yotam bin Uzia, Raja Yehuda, maka Rezin, Raja Aram, dan Pekah bin Remalia, Raja Israel, maju ke Yerusalem untuk berperang melawan kota itu. Namun mereka tidak dapat mengalahkannya. Lalu diberitahukanlah kepada keluarga Daud, Aram telah berkemah di wilayah Efraim. Maka hati Ahaz dan hati rakyatnya gemetar ketakutan, seperti pohon-pohon hutan bergoyang ditiup angin. Berfirmanlah Tuhan kepada Yesaya, baiklah engkau keluar menemui Ahaz, engkau dan Syar-Syashub anakmu laki-laki ke ujung saluran kolam atas, ke jalan raya pada padang tukang penatu. Dan katakanlah kepadanya, teguhkanlah hatimu dan tinggallah tenang. Janganlah takut dan janganlah hatimu kecut, karena kedua puntung kayu api yang berasap ini, yaitu kepanasan amarah Rezim dengan Aram dan anak Remalia. Ayat 10, Tuhan melanjutkan firman-Nya kepada Ahaz, katanya, mintalah suatu pertanda dari Tuhan Allahmu. Biarlah itu suatu dari dunia orang mati yang paling bawah atau suatu dari tempat tertinggi yang di atas. Tetapi Ahaz menjawab, aku tidak mau meminta, aku tidak mau mencobai Tuhan. Lalu berkatalah Nabi Yesaya, baiklah, dengarlah hai keluarga Daud. Belum cukupkah kamu melelahkan orang, sehingga kamu melelahkan Allahku juga. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Saudara-saudara, pada hari ini kita akan merenungkan sebuah tema yang mungkin sudah sering kita dengar. Immanuel, Tuhan beserta kita. Saudara-saudara, ungkapan Immanuel ini seyogyanya
selayaknya bukan hanya kita mengetahui, bukan hanya kita mengerti bahwa Allah beserta dengan kita. Pertanyaan yang paling dalam yang perlu kita hayati, yang perlu kita renungkan dengan sungguh-sungguh. Apakah kita benar-benar menghayati makna Immanuel? Saudara, saya mau bertanya, apa makna Immanuel bagi hidupmu secara pribadi? Apakah engkau mengalami Immanuel, Allah beserta dengan kita setiap hari dalam kehidupan kita? Atau saudara mengatakan, oh saya tahu Immanuel itu dari Buksu, dari teman-teman yang lain. Saya tahu bahwa Tuhan beserta dengan saya. Itu kata orang, saudara-saudara. Saudara, apakah kita mengalami Tuhan beserta dengan kita setiap hari? Saudara yang dikasih Tuhan, Rasul Paulus berdoa kepada Tuhan pada Efesus 3 ayat 8, di situ dituliskan doanya. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan dalamnya kasih Kristus. Pada terjemahan yang lain, saudara-saudara, dikatakan di situ, supaya kamu bersama dengan orang-orang kudus dapat mengalami. Nah, ini lebih dalam dan lebih tepat, saudara-saudara. Rasul Paulus berdoa agar kita mengalami betapa kasihnya Tuhan, betapa Dia hadir dalam kehidupan kita setiap hari, saudara-saudara. Nah sekarang, saudara, apa wujud daripada penyertaan Tuhan yang bisa kita alami sehari-hari, saudara? Karena kalau kita melihat dalam konteks Alkitab yang tadi kita baca, saudara, pada saat itu dalam kondisi di mana kerajaan Yehuda, yaitu kerajaan selatan dari Israel, saudara-saudara, yang dipimpin oleh Raja Ahaz mendapatkan ancaman, serangan dari kerajaan utara, dari kerajaan Israel dan Raja Aram. Saudara-saudara, persoalan bermula ketika Raja Israel dan Raja Aram mengajak kepada Ahaz untuk bersekutu melawan Raja Asyur. Tetapi saudara-saudara, di sini Raja Ahaz memilih untuk tidak bersekutu dengan mereka. Dan tentu saja ini menimbulkan amarah bagi Raja Israel dan Raja Aram. Dan Alkitab mengatakan bahwa mereka merancangkan kejahatan dan menyerang kerajaan Yehuda. Nah saudara-saudara, konteks ayat Alkitab ketika Immanuel disampaikan, bukan dalam keadaan situasi yang tenang, yang damai. Bukan pada saat di mana umat Allah merasa rindu untuk ditemani oleh Tuhan, saudara-saudara, tidak. Tetapi dalam suasana peperangan, dalam suasana kegalauan hati, ketakutan, bahkan dikatakan kegentaran, gemetar seperti pohon-pohon hutan yang bergoyang ditiup angin. Nah saudara-saudara, di dalam situasi inilah maka Tuhan mengutus Yesaya untuk menemui Ahaz. Dan disinilah Tuhan berfirman kepada mereka, kepada Ahaz, teguhkanlah hatimu dan tinggallah tenang, jangan takut dan janganlah hatimu kecut. Saudara-saudara, luar biasa. Tuhan hadir ketika mereka dalam situasi yang serba sulit, dalam segala ketakutan. Dan saudara-saudara, kemudian Tuhan mengatakan kepada Yesaya untuk sampaikan kepada Ahaz, mintalah satu pertanda, tanda bahwa Tuhan menyertai, tanda bahwa Tuhan beserta dengan mereka. Tetapi saudara-saudara, Ahaz menolak untuk meminta tanda itu.
Dan Tuhan sendiri yang kemudian memberikan satu tanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Saudara-saudara, pada hari ini kita akan belajar bagaimana wujud dari Immanuel dalam kehidupan kita. Saudara, yang pertama, Tuhan beserta dengan kita adalah melalui firman-Nya. Saudara, Tuhan menyatakan kepeduliannya, kehadirannya kepada Ahaz dan umatnya melalui firman yang disampaikan oleh Yesaya. Pada saat itu saudara-saudara, Ahaz tidak melihat penampakan gitu ya, atau dia tidak melihat satu mujizat yang terjadi. Tetapi Ahaz mendengar suara Tuhan yang disampaikan oleh Yesaya. Saudara-saudara, sampai sekarang ini Tuhan juga menyatakan kehadirannya kepada kita melalui firman-Nya. Saudara-saudara, hari ini Tuhan ada gak di antara kita? Ada. Dia hadir gak di antara kita? Hadir. Bagaimana kita bisa menikmati kehadiran Tuhan? Tuhan menyampaikan firman-Nya melalui khotbah yang saudara dengar. Dan Tuhan ingin setiap hari dalam kehidupan kita, saudara-saudara, kita mengalami kehadiran Tuhan. Melalui apa? Melalui firman Tuhan yang kita baca. Setiap hari kita bisa mengalami kehadiran Tuhan, di mana Tuhan menyapa kepada kita, Tuhan berbicara kepada kita, dan kita bisa mendengar suara Tuhan melalui apa? Melalui Alkitab yang kita miliki. Saudara-saudara, dan khususnya teristimewa kepada adik-adikku, kepada saudara-saudari yang hari ini akan dibaptis dan disidi. Saudara-saudara, alamilah Tuhan, alamilah kehadiran Tuhan. Dia beserta denganmu. Bacalah firman Tuhan setiap hari. Ketika pada masa katekisasi, para pengajar mengatakan kau harus membaca Alkitab setiap hari. Baca Alkitab. Nah, saya harapkan kebiasaan itu bisa menjadi kebiasaan kita setiap hari. Sehingga apa? Sehingga kita bisa mendengar suara Tuhan. Kita bisa mengalami kehadiran Tuhan. Ya, jadi bagaimanakah wujud daripada Immanuel? Yaitu melalui firman. Dan kita lihat di dalam Yohanes 1, sebagaimana yang tadi responsoria, bahwa firman itu menjadi manusia. Firman itu telah menjadi Yesus Kristus. Firman teramat sangat penting di dalam kehidupan kita. Saya mengharap setiap kita, saudara-saudara, semua di antara kita, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah, mari setiap hari alami Tuhan, dengar suaranya, Dia mau menyapa kita, Dia mau berbicara kepada kita, saudara-saudara. Hal yang kedua, saudara-saudara, bagaimana wujud Immanuel dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang kedua, Tuhan beserta kita, tidak bergantung siapa kita. Nah, saudara-saudara, ini sangat menarik sekali kalau kita membaca Alkitab, saudara-saudara. Di sana dikatakan bahwa Ahaz ini seorang raja Yehuda yang jahat di mata Tuhan. Dia melakukan perbuatan-perbuatan yang mendukakan hati Tuhan. Ahaz ini, saudara-saudara, menyembah kepada berhala-berhala. Dia mengajak umatnya untuk berpaling daripada Allah dan datang kepada berhala-berhala tersebut. Saudara-saudara, kasih karunia Tuhan melampaui keberadaan Ahaz. Kasih karunia Tuhan melampaui ketidaklayakan Ahaz. Saudara-saudara, dalam kondisi seperti itu, Tuhan hadir. Tuhan meneguhkan dia. Saudara-saudara, luar biasa. Ini merupakan kasih karunia Tuhan bagi orang-orang, segala manusia yang tidak layak, saudara-saudara. Tuhan mau menghampiri, apalagi saudara-saudara yang sudah mengenal Tuhan, yang sudah percaya kepada Tuhan, saudara-saudara. Siapapun diri kita, Tuhan mau menyatakan dirinya kepadamu, saudara-saudara. Saudara,
Kalau kita lihat ada satu ayat yang menarik, ayat 12, saudara-saudara. Ketika Tuhan minta supaya Ahaz minta tanda deh dari Tuhan, bahwa Tuhan menyertai dia, bahwa Tuhan akan menolong umatnya, tandanya apa? Nah saudara-saudara, menarik. Ahaz mengatakan, aku tidak mau meminta, aku nggak mau minta tanda, ya. Aku tidak mau mencobai Tuhan. Nah saudara-saudara, satu perkataan yang kelihatannya rohani banget, bukan? Ya coba kita bandingkan dengan Thomas, saudara-saudara. Ya, ketika Tuhan Yesus datang kepada Thomas, Thomas nggak mau percaya, dia minta tanda, ya lubang paku di tangan Tuhan Yesus, baru menunjukkan bahwa itulah tanda dan dia baru percaya. Tapi Ahaz ini tidak, saudara-saudara. Aku tidak mau minta tanda, aku tidak mau mencobai Tuhan. Tetapi saudara-saudara, kalau kita lihat ayat sebelumnya dan ayat sesudahnya, saudara-saudara, sesungguhnya ini merupakan ekspresi dari ketidakpercayaan daripada Ahaz, saudara-saudara. Dia tidak percaya. Dia tidak percaya lagi bahwa Tuhan beserta dia, bahwa Tuhan akan menolongnya. Mungkin dalam pikirannya, saudara-saudara, kalau Tuhan beserta dengan umatnya, beserta dengan kita, kenapa harus menghadapi suatu situasi yang begitu berat? Mengapa rakyat dan dirinya menjadi begitu gemetar menghadapi ancaman serangan yang siap untuk mereka hadapi? Saudara-saudara, di sini Ahaz berpikir, untuk apa saya percaya? Lebih baik saya percaya kepada Asyur. Nah, saudara-saudara nanti lihat ya dalam ayat-ayat selanjutnya bahwa Ahaz minta pertolongan dari Asyur. Ahaz datang kepada Asyur karena apa? Inilah realnya, inilah yang kelihatan, kekuatan yang dapat membantu saya secara nyata, saudara-saudara. Tetapi saudara-saudara, Tuhan mengingatkan bahwa Asyur pun akan hancur, Asyur pun akan binasa. Tetapi saudara-saudara, bagi Ahaz lebih baik datang kepada yang real. Seringkali kita begitu kan saudara-saudara. Ketika kita menghadapi masalah, kehidupan yang bertubi-tubi kita alami, kita kecewa kepada Tuhan. Ketika seorang pendeta atau teman mengingatkan firman Tuhan kepada kita, mungkin kita berkata, untuk apa? Untuk apa saya lagi percaya? Saya menghadapi situasi yang begitu berat. Nah saudara-saudara, demikian juga Ahaz, dia lebih memilih untuk mendapatkan kekuatan yang disangkanya, yang dipikirnya dapat menolongnya. Tetapi kemudian Asyur pun hancur. Dan saudara-saudara, kalau kita lihat, kemudian kerajaan Yehuda berada di bawah kerajaan Asyur. Mereka diminta upeti yang besar. Mereka dibuat menjadi sengsara, saudara-saudara. Karena apa? Mereka tidak dengar kepada firman Tuhan. Dan hal yang lain, saudara-saudara, ini juga menarik. Ketika Yesaya menyapa kepada Ahaz, hai keluarga Daud, dengarkanlah hai keluarga Daud. Saudara-saudara, memiliki satu makna bahwa Yesaya dan Tuhan, saudara-saudara, mau mengingatkan bahwa ada satu perjanjian antara Ahaz yang merupakan keturunan dari Daud dengan bapak leluhurnya, dengan Abraham, Ishak, Yakub, dengan Daud, di mana saudara-saudara, Tuhan sudah menjanji engkau akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allahmu. Saudara-saudara, Tuhan tidak mengingkari janjinya. Tuhan ingat akan janjinya. Tuhan ingat bahwa dia telah berjanji akan menyertai bangsa itu, menyertai Daud. Nah saudara-saudara, kalau kita lihat di dalam 2 Samuel 7 ayat 16. Ini merupakan janji Tuhan kepada Daud. Keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku. Tatamu akan kokoh selama-lamanya. Saudara, Tuhan adalah Tuhan yang berjanji dan Tuhan yang menggenapi. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bukankah kita adalah umat Allah? Kita adalah orang-orang yang terikat di dalam perjanjian di dalam Yesus Kristus. Dan janji itu membawa kita kepada kedamaian. Damai sejahtera di dalam Tuhan.
keselamatan yang kekal. Dan juga saudara-saudara yang akan dibaptis dan yang akan disidi, engkau pada hari ini mengiklarkan kembali, mengiklarkan janjimu di hadapan Tuhan dan di hadapan setiap jemaat. Aku berjanji, aku akan setia kepada Tuhan. Aku akan mengikuti Tuhan seumur hidupku. Nah saudara-saudara kita yang sudah dibaptis, kita ingat. Dan Tuhan ingat akan janji kita. Mungkin kita sudah meninggalkan Tuhan. Mungkin kita tidak setia kepada Tuhan. Mungkin kita berpaling daripada Tuhan seperti Ahas. Tetapi Tuhan menyertai. Tuhan peduli. Tuhan sayang kepada Ahas. Dia menghampiri Ahas supaya apa? Supaya dia dapat datang kembali, bertobat, mengalami Tuhan dan mengalami janji Tuhan dalam kehidupannya. Saudara-saudara, mungkin pada saat ini engkau sudah merasa tidak layak. Engkau mengatakan, Tuhan, saya begitu banyak dosa-dosa yang saya perbuat. Tiap hari saya mendukakan hati-Mu ya Tuhan. Saya telah meninggalkan Tuhan, meninggalkan pelayanan, meninggalkan ibadah. Saudara-saudara, pada hari ini Tuhan menghampirimu. Tuhan mau mengatakan kepadamu, berbaliklah, berbaliklah. Aku menyertaimu, aku peduli kepadamu, aku sayang kepadamu, berbaliklah. Saudara-saudara, hal yang ketiga, wujud kehadiran Tuhan. Tuhan beserta kita adalah dengan pengharapan. Tuhan beserta kita memberikan satu pengharapan yang baru. Di dalam ketakutan Ahas beserta dengan rakyatnya, Tuhan hadir dan Tuhan katakan, teguhkanlah hatimu dan tinggallah tenang, jangan takut, janganlah kecut hatimu. Tenang, tenang, shalom. Saudara-saudara, dalam keadaan situasi yang begitu sulit, yang begitu menakutkan, Tuhan memberikan pengharapan. Ayo datang kepadaku. Sekali-kali engkau tidak akan mengalami serangan daripada Aram dan kerajaan Israel. Kalau engkau beserta dengan aku, saudara-saudara bisa lihat dalam ayat-ayat itu. Tuhan berjanji, ayo balik, ayo datang, dengar suaraku, cari aku. Dan Tuhan memberikan kepada mereka bahwa di dalam aku engkau bisa tenang, tinggal tenang. Nah saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di sini kita lihat bahwa Ahas mengabaikan suara Tuhan. Seharusnya dia mendengar firman Tuhan, tetapi dia tidak menerima, dia tidak mau mengalami pengharapan itu. Dia tidak mau bersama-sama di dalam pengharapan yang diberikan Tuhan kepadanya. Nah saudara-saudara, apapun yang menjadi masalah kita hari ini, mungkin engkau mengatakan, Tuhan, aku telah nyerah. Rasanya Tuhan aku enggak sanggup lagi untuk menjalani kehidupan ini dengan persoalan yang terus-menerus dihadapi. Dampak pandemi hingga pada saat ini mungkin saudara alami. Mungkin saudara kehilangan orang-orang yang engkau cintai. Atau sesuatu yang berharga di dalam hidupmu. Mungkin pada saat ini engkau begitu kecewa kepada orang lain. Engkau kecewa kepada Tuhan. Saudara-saudara, Tuhan menyapamu pada hari ini. Jangan takut, tinggallah tenang. Jangan takut, tinggallah tenang. Sebab Tuhan sanggup menolongmu. Tetapi saudara-saudara, tolong ingat. Tuhan sanggup mengatasi segala persoalan hidup kita. Dia sanggup, dia mampu saudara-saudara. Karena dia Tuhan yang bermaha kuasa. Tetapi saudara-saudara, Tuhan tidak harus menjawab semua keinginan kita, semua harapan kita. Tuhan tidak harus. Kalau Tuhan harus, saudara-saudara, yang jadi Tuhan siapa? Kita. Dia harus mendengar suara saya, dia harus mendengar doa saya, dan dia harus menjawab keinginan-keinginan saya, harapan-harapan saya. Kalau begitu yang menjadi Tuhan siapa, saudara-saudara? Kita. Tetapi biarlah dia menjadi Tuhan atas hidup kita, karena dia tahu yang terbaik bagi saudara dan saya. Seperti saya tahu
apa yang terbaik bagi anak-anak saya. Mungkin anak-anak saya suatu ketika dia berkata papa jahat. Ya, mungkin ketika saya ajak anak saya untuk divaksin, saudara-saudara disuntik, mungkin dia memikirkan wah disuntik itu sakit, menyakitkan. Tetapi saya bawa dia, saudara-saudara. Karena apa? Karena saya tahu ini baik bagi dia. Mungkin saudara-saudara, persoalan-persoalan yang engkau hadapi diizinkan Tuhan. Karena Tuhan sayang samamu. Tuhan ingin kau semakin berpegang teguh kepada pengharapan. Engkau semakin pegang teguh kepada janji Tuhan. Engkau semakin mendekatkan diri lagi kepada Tuhan. Saudara-saudara, Allah Immanuel adalah Allah sumber pengharapan kita. Dan yang terakhir saudara-saudara, Allah beserta dengan kita. Diwujudkan sempurna dalam Yesus Kristus. Di dalam firman Tuhan, Matius 1 ayat 21 dengan 23. Saudara-saudara bisa baca di sana. Karena waktu saudara-saudara firman Tuhan ini sampai kepada Yusuf. Dan malaikat mengatakan kepada Yusuf, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Saudara-saudara, janji Sang Immanuel itu telah digenapi dalam Yesus Kristus. Janji Allah telah sempurna di dalam Yesus Kristus. Dan kita bisa mengalami Tuhan dengan lebih baik lagi. Kita melihat kehidupan Yesus, saudara-saudara. Kita bisa mendengar suara Yesus yang berkata-kata dengan kita. Immanuel terwujud genap di dalam Yesus Kristus. Saudara-saudara, bukankah engkau sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Bukankah engkau sudah mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan bagi hidupmu? Dan juga bagi adik-adikku, bagi anak-anakku, yang sebentar engkau akan saksikan itu di hadapan jemaat dan di hadapan Tuhan. Aku sungguh-sungguh ikut Yesus. Mari alami Immanuel itu. Alami Immanuel itu. Alami Yesus dalam kehidupan kita sehari-hari. Melalui firman Tuhan. Dan janganlah lihat bahwa kita tidak layak di hadapan Tuhan. Saudara-saudara, Tuhan menerima kita apa adanya. Tetapi saya mau mengatakan bahwa Tuhan ingin kita tidak seadanya di hadapan Tuhan. Mari kita memuliakan nama Tuhan. Beri yang terbaik bagi Tuhan. Sebagai ungkapan syukur kita bahwa kita yang tidak layak ini Tuhan sudah hampiri kita. Tuhan sudah menyayangi kita. Ya, kita terus beribadah kepada Tuhan. Dan saudara-saudara, marilah kita berpegang kepada pengharapan yang Tuhan berikan kepada kita. Dan biarlah kita terus hidup di dalam Kristus yang merupakan wujud sempurna dari Sang Immanuel. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk firman yang sudah kami dengar. Tolonglah kami ya Bapa, agar firman Tuhan ini boleh kami mengerti dengan sungguh-sungguh. Dan kami boleh mengalami firman Tuhan ini dan melakukan firman Tuhan ini dalam kehidupan kami. Dalam Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin.